Oke, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya. Dan malam ini aku pengen buat coba menceritakan ulang sebuah pengalaman horor yang sudah dikirimkan oleh salah satu subscriber Hex. Dan ya, daripada kelamaan, kita langsung mulai aja ceritanya. Cerita pengalaman horor ini berasal dari seorang perempuan yang saat itu masih menduduki bangku kelas 1 SMA. Dan perempuan ini bernama Verina. Pada suatu pagi, seperti biasa Verina ini menyiapkan dirinya untuk berangkat ke sekolah. Karena pada hari itu akan ada ujian matematika yang akan dilaksanakan. Jadi dia berusaha untuk berangkat sepagi mungkin. Pada pagi itu, hawa terasa dingin karena di luar mendung dan hujan. Memang entah kenapa, dalam seminggu itu hujan selalu turun, bahkan sinar matahari tidak menembus awan sama sekali. Verina yang saat itu sedang menyiapkan buku-bukunya terkejut saat melirik ke arah jam dinding. Karena ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 6.45. Melihat hal itu, Verina langsung terburu-buru. Dia lari keluar dan mengambil sepatunya. Ibu Verina yang melihat Verina sangat terburu-buru bertanya, "Ver, kenapa terburu-buru?" Verina sambil mengikat tali sepatunya, dia cuma bilang, "Iya, udah jam segini, hari ini ada ulangan." Setelah selesai mengikat tali sepatunya, Verina langsung lari ke arah ibunya dan meraih tangannya untuk saling berangkat ke sekolah. Singkat cerita, Verina ini udah sampai di angkot untuk menuju ke sekolahannya. Dan di angkot tersebut ternyata ada beberapa anak yang itu sepertinya satu sekolahan dengan dia. Tapi Verina ini tidak cukup mengenalnya. Di tengah perjalanan, anak-anak yang bergerombol di dalam angkot ini saling bercerita, menceritakan suatu hal yang sedang menjadi rumor panas di sekolahan Verina. Ada salah satu anak mengatakan bahwa, lu tahu nggak? Kemarin katanya si Dinda ngelihat penampakan di toilet deket musola. Siswa yang lain pun menjawab, kalau kayak gitu mah nggak percaya gue. Apa iya sih ada penampakan di toilet deket musola sekolah kita? Siswa yang lain lagi menjawab, nah terus yang kita lihat kemarin itu apa? Dan percakapan pun berhenti di sana. Seakan-akan mereka tidak mau mengingat apa yang telah terjadi ke mereka kemarin hari. Tanpa sadar, ternyata Verina menyimak dan memperhatikan cerita dari siswa-siswa tersebut. Yang sebenarnya dia pun tahu cerita-cerita tersebut memang sudah menjadi rumor yang hangat di sekolahannya tentang sebuah toilet yang berada di dekat musola, yang toilet ini katanya angker banget. Tapi Verina ini bukanlah tipikal orang yang percaya terhadap cerita-cerita mistis yang berbau hantu dan sebagainya. Karena dia sendiri merasa belum pernah mengalami, belum pernah melihat, jadi dia masih ragu. Apakah benar rumor yang beredar tentang toilet yang ada di dekat musola di sekolahannya tersebut? Tidak terasa, Verina yang tenggelam di dalam pemikirannya sendiri ternyata sudah sampai di depan sekolahnya. Dia pun turun angkot dan dia langsung masuk ke sekolah. Ketika Verina masuk ke sekolah, dia melewati gerbang sekolah, dia baru sadar, terus heran gitu kan. Loh, ini sekolahan kok masih sepi. Padahal kan ini udah jam segini. Refleks Verina ini langsung melihat jam tangannya. Dan dia di sana kaget. Ternyata saat itu masih jam 6.05. Yang dimana berarti jam yang ada di rumahnya itu salah. Verina yang tadinya terburu-buru berangkat ke sekolahan karena berpikir dia akan terlambat, berubah menjadi kesal
karena dia berangkat kepagian ternyata. Ya udah, akhirnya dia memutuskan untuk berjalan menuju kelasnya. Saat perjalanan menuju kelas, dia berjalan sendirian. Dan entah kenapa, gedung sekolahan menjadi terasa mencekam. Saat itu kondisinya hawanya dingin, lalu hujan masih turun, dan langit masih sangat gelap karena mendung. Dia berhenti di depan ruang kelasnya. Dia ragu apakah dia harus masuk ke dalam ruang kelas. Karena dia sangat bisa membayangkan bagaimana seramnya ruang kelas yang kosong, tidak ada orangnya, dan di dalam kondisi gelap. Akhirnya, dia berdiri di depan kelas untuk menunggu temannya yang lain. Setelah beberapa saat, Verina berdiri di depan kelas. Samar-samar, dia mendengar seperti ada suara-suara orang yang ngomong. Dan suara-suara itu berasal dari dalam kelasnya. Verina yang saat itu sudah mulai merasa takut karena hawa dingin, gelap, dan sepi di sekolahan, mulai berpikir yang tidak-tidak. Apakah mungkin suara-suara yang ada di dalam kelasnya tersebut adalah suara-suara hantu? Atau mungkin suara-suara itu adalah suara dari temannya yang sudah lebih dulu masuk ke kelasnya. Saat itu Verina berdebat dengan dirinya sendiri karena dia ragu. Setelah gejolak rasa takut yang bercampur aduk, akhirnya Verina mencoba memberanikan diri. Dia memberanikan diri untuk membuka pintu kelasnya. Setelah membuka pintu, Verina merasa lega dan senang karena ternyata di dalam kelas tersebut sudah ada beberapa temannya yang datang terlebih dahulu. Ya, saat itu juga Verina terlepas dari suasana mencekam di sekolahannya. Verina yang saat itu sudah merasa lega langsung masuk ke dalam kelas dan menyapa teman-temannya, lalu duduk di bangkunya. Dan tidak lama kemudian pintu kelas tiba-tiba terbuka. Datanglah seorang perempuan bernama Tanti, yang dimana Tanti ini adalah teman sebangku dari Verina. Ketika Tanti sudah sampai di bangkunya, Verina langsung menyapanya. "Hei, pagi Tan, pagi-pagi gini udah hujan aja ya?" Dan Wia, teman Verina, langsung menyaut, "Iya nih, gara-gara hujan aku jadi berangkat pagi. Dan tadi aku sampai di sekolahan masih sepi banget, di kelas nggak ada orang sama sekali." Ya biasalah ya, cewek-cewek kalau habis ketemu gitu kan langsung mereka ya ribut sendiri gitu kan, ngobrol asik sendiri dan sebagainya. Sampai akhirnya Tanti memotong obrolan mereka dan berkata kepada Verina, "Ver, temenin yuk ke toilet." Dan Verina pun yang saat itu sudah biasa aja, nggak berpikir negatif apapun, dia langsung mengiyakan. Ya udah, ayo. Singkat cerita, Tanti sama Verina ini berjalan menuju ke toilet. Sebenarnya toilet yang ada di sekolahan Verina ini itu nggak cuma satu, ada banyak. Tapi Verina sama Tanti memilih toilet yang paling dekat dengan kelasnya, yaitu toilet yang ada di dekat musola, yang dimana toilet ini memiliki rumor-rumor yang menyeramkan. Verina yang tidak percaya terhadap hal seperti itu ya santai aja gitu kan. Tanti pun juga tidak berpikir hal-hal yang aneh sama sekali. Mereka berjalan menuju toilet tersebut dan sampailah mereka di depan pintu toilet tersebut. Ketika di depan pintu toilet, si Tanti ini mencoba untuk membuka pintunya, tapi ternyata pintunya terkunci. Dan samar-samar terdengar suara air di dalam toilet tersebut, yang berarti di dalam toilet tersebut masih ada orangnya. Jadi Tanti dan Verina memutuskan untuk menunggu di depan pintu. Waktu pun berjalan. Setelah beberapa lama, tidak terasa 5 menit sudah terlewati.
Setelah menunggu dalam waktu yang cukup lama, Verina mulai menjelajahi pandangannya. Dia melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, sampai akhirnya pandangannya berhenti ke seseorang yang memakai baju serba hitam dan berpostur tinggi yang sedang memasuki salah satu ruangan di lantai 2 di paling ujung. Verina mencoba untuk memicingkan matanya. Dia mencoba untuk melihat sosok itu secara jelas. Karena gak mungkin anak SMA pakai baju full hitam kayak gitu. Setelah dia mencoba melihatnya, tapi ternyata tidak cukup jelas, akhirnya Verina ya udahlah gitu. Dia mencoba untuk tidak memikirkannya. Mungkin itu guru atau tukang bersih-bersih sekolahan gitu kan. Verina kembali fokus ke toilet yang dari tadi suara airnya tidak kunjung berhenti. Dan orang yang ada di dalamnya pun tidak kunjung keluar. Verina yang semakin lama mulai kesal, dia pun berkata, ini orang yang ada di dalam kamar mandi lagi apa sih? Lagi pipis atau lagi mandi? Kok lama banget? Tanti pun mendengar hal itu langsung menyaut. Sabar ya Ver, aku kebelet banget soalnya. Dan setelah Tanti ngomong seperti itu, entah kenapa suara air yang ada di dalam toilet tersebut tiba-tiba semakin kencang. Yang memberikan tanda seakan orang yang ada di dalam toilet tersebut mendengar ucapan dari Verina. Mendengar air yang semakin keras, Verina merasa aneh. Dia berpikir, ini orang di dalam kamar mandi denger apa ya sama yang aku omongin tadi. Dan saat itu juga tiba-tiba aja telinga kanan Verina mendengarkan suara seperti. Seketika Verina langsung bingung dan terkejut sambil memegang telinga kanannya. Suara apa nih? Dari mana suaranya? Kok jelas banget? Dan tidak lama kemudian disusul lagi dengan suara yang sama. Seketika itu Verina langsung merasa ketakutan karena dia tidak hanya mendengarkan suara tersebut, tapi dia juga merasakan hawa panas di telinga kanannya. Seakan-akan ada seseorang atau sesuatu yang sangat dekat dengan dirinya saat itu. Dan sekali lagi, suara itu terdengar. Saat itu juga Verina langsung melihat ke arah Tanti. Dan ternyata Tanti pun juga sedang melihat ke arah Verina sambil memegang telinga kirinya. Verina berkata, "Tan, lo denger?" Tanti pun langsung mengangguk. Dan sekali lagi saat itu juga bersamaan Tanti dan Verina mendengar suara. Seketika itu Tanti dan Verina langsung berlari menyusuri lorong menuju ke kelasnya. Tapi di tengah ketakutannya Verina masih sangat penasaran terhadap suara yang ia dengarkan tadi. Dan sambil berlari Verina menoleh ke arah toilet yang ada di belakangnya. Dan saat itu juga Verina melihat ada dua sosok hitam tinggi berdiri di depan pintu toilet di mana mereka tadi menunggu. Melihat hal itu, Verina langsung lari lebih kencang lagi dan menarik Tanti menuju ke kantin. Singkat cerita, Verina dan Tanti mencoba menenangkan dirinya di kantin tersebut. Dan di sanalah Verina mencoba menceritakan apa yang ia alami ke pedagang kantin di sana. Yang dimana pedagang kantin ini memang tinggal di sekolahan tersebut. Setelah mendengar cerita dari Verina, pedagang kantin ini pun berkata, "Ya elah Neng, itu mah biasa. Karena saya selama tinggal di sekolahan ini itu udah biasa banget diganggu berupa suara, diliatin, dilemparin batu, itu udah biasa di sini. Jadi gak usah takut, gak usah khawatir, tenang aja." Itu kata si pedagang kantin yang akhirnya cukup untuk meredakan gitu ketakutan dan kepanikan dari
Verina dan Tanti. Mulai dari sanalah kemudian cerita dari Tanti dan Verina ini menyebar ke sekolahan. Dan semakin luaslah cerita-cerita mistis dari toilet yang ada di dekat musola tersebut. Nah, itu dia adalah cerita dari Verina. Gimana menurut kalian sama konten ini? Kalau kalian suka, kedepannya aku akan bikin lagi. Dan ya, lumayan kan buat hiburan horor sekedar cerita-cerita kayak gini. So, sebelum video ini aku akhiri, seperti biasa jangan lupa buat kalian semua like, comment, dan subscribe. Dan buat kalian yang mungkin pengen buat kirim-kirim cerita, silahkan kirim aja ke emailnya Hex. Ini yang terakhir. Bye.